Bab 049. Sambutan pertama yang ia dengar saat panggilan telepon baru saja terhubung, adalah suara tangisan baby Julie yang terdengar cukup keras. Pa, raung baby Julie. Vano terkesiap melihatnya. Tidak menyangka jika putri kecilnya akan menangis seperti itu. Kayla, Julie kenapa? Tanya Vano. Sejak mobil yang membawa kamu pergi dari rumah, Julie langsung saja menangis. Tadi udah sempat tenang saat aku beri susu dan ditidurkan. Tapi sekarang dia menangis lagi saat terbangun dan langsung mencari keberadaan kamu. Perasaan Vano rasanya sangat tidak tenang mendengarkan perkataan Kayla baru saja. Bukan hanya tidak tenang, Vano juga merasa tidak tega mendengar suara tangisan baby Julie yang terdengar begitu memilukan karena mencari keberadaan dirinya. Kayla, coba kasih ponselnya dengan Julie. Pinta Vano. Kondisi mereka yang saat ini sedang melakukan panggilan video, membuat Vano bisa melihat wajah putrinya yang sedang menangis dengan jelas. Papa. Baby Julie terlihat menjangkau ponsel milik Kayla agar bisa melihat wajah sang papa dari dekat. Karena tidak ingin membuat putri kecilnya semakin tantrum, Kayla akhirnya membiarkan saja Julie memegang ponsel miliknya sembari mengawasi baby Julie. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Vano mengajak baby Julie berbicara guna menenangkannya agar tidak lagi menangis. Usaha yang dilakukan Vano pun akhirnya membuahkan hasil. Baby Julie yang tadinya menangis kini mulai tersenyum bahkan tertawa saat berbicara dengan dirinya. Rasanya aku ingin kembali ke sana sekarang juga, kata Vano setelah berhasil membuat baby Julie tenang. Jangan terburu-buru begitu, Vano. Kamu baru aja sampai di sana. Lakukanlah aktivitas kamu seperti biasanya di sana dengan tenang. Untuk Julie, kamu jangan khawatir karena aku pasti bisa menjaganya dengan baik di sini, kata Kayla. Dia tidak ingin karena Vano terlalu memikirkan keadaan baby Julie, membuatnya jadi tidak bisa fokus untuk bekerja dan terus kepikiran dengan putri kecil mereka itu. Sepertinya aku bakalan sulit untuk bisa tenang, Kayla, balas Vano. Wajahnya nampak memelas setelah mengatakan hal tersebut. Kayla tak langsung menjawab perkataan Vano karena kini dirinya fokus memberikan botol susu kepada baby Julie yang sedang haus. Kamu bilang apa tadi, Vano? Tanya Kayla meminta Vano mengulang perkataannya karena ia melupakannya. Aku gak akan bisa tenang di sini, Kayla, balas Vano mengulang perkataannya tadi. Memangnya kenapa, Vano? Apa ada yang salah? Tanya Kayla bingung. Seharusnya Vano bisa lebih percaya kepada dirinya agar bisa membuat perasaannya di sana menjadi tenang. Aku mungkin saja bisa tenang karena percaya kamu bisa menjaga Julie dengan baik. Tapi selain itu, aku sangat tidak bisa tenang karena aku tidak bisa memastikan jika pria bernama Anton itu tidak akan datang mengunjungi kamu dan baby Julie lagi, kata Vano dengan ekspresi wajah yang nampak sebal. Apakah kamu beneran cemburu dengan Anton, Vano? Walau sudah dapat mengetahui jawabannya, namun Kayla masih saja ingin memastikannya pada Vano. Tentu saja, aku sangat cemburu dan takut kamu diambil sama dia. Aku beneran gak rela kalau anak dan istriku dekat sama dia, balas Vano. Dia tak merasa gengsi saat menyatakan perasaannya kepada Kayla. Terharu. Tentu saja Kayla merasa terharu mendengarkan perkataan Vano baru saja. Kayla tidak menyangka jika perasaan pria itu tulus untuk dirinya. Kamu gak perlu takut, Vano. Aku akan menjaga hati dan perasaanku hanya untuk pria yang aku cintai, balas Kayla. Vano di seberang sana terdiam, mencoba mengartikan maksud perkataan Kayla. Maksud kamu, Kayla, siapa pria yang kamu cintai itu? Tanya Vano. Kayla diam. Dia merasa malu untuk menjawabnya. Tak mendapatkan jawaban dari Kayla, membuat Vano jadi tersenyum sendiri. Pasti pria itu aku, katanya begitu percaya diri di dalam hati. Vano, aku tutup dulu teleponnya, ya. Aku mau bawa Julie dan Mommy jalan-jalan, kata Kayla. Vano terpaksa mengiyakannya walau sebenarnya dia merasa belum puas berbicara dengan Kayla. Setelah panggilan telepon keduanya terputus,
Pandangan Kayla beralih ke arah Mommy Korla yang nampak tersenyum melihat tingkahnya dan Vano. Kayla, kamu dan Vano mengingatkan Mom saat masih muda dan sedang dimabuk asmara dengan Daddy. Kata Mommy Korla. Mommy, apa yang Mommy katakan? Kayla merasa amat malu mendengarnya. Mommy Korla mengulas senyum kemudian melangkah mendekati Kayla. Kayla, kamu dan Vano itu sudah jelas saling cinta dan saling takut kehilangan satu sama lain. Jadi menurut Mommy, alangkah baiknya kalau kalian kembali bersama dan jangan lagi mengundur waktu untuk bersama. Kayla tertunduk. Ternyata Mommy Korla sudah sangat ahli membaca isi hati dan perasaannya. Kayla pun tidak ingin lagi berdusta pada Mommy Korla. Udah, kamu gak usah malu-malu begitu. Kata Mommy Korla hingga membuat pandangan Kayla yang tadinya tertunduk ke bawah jadi terangkat kembali. Iya, Mom. Kayla gak mau mendustai hati lagi. Cuma untuk saat ini Kayla belum bisa kembali dengan Vano. Masih ada hal yang harus Kayla kerjakan di sini. Mommy Korla menghargai keputusan Kayla. Setidaknya untuk saat ini, Kayla sudah memiliki pandangan akan kembali bersama dengan Vano bukan hanya karena untuk kebahagiaan baby Julie. Tapi karena dia mencintai Vano juga. Mama, alan-alan. Baby Julie yang sudah dijanjikan ingin dibawa berjalan-jalan oleh sang mama pun menuntut janji. Mendengar rengekannya tersebut, membuat Kayla mengiyakannya dan segera mengganti pakaian baby Julie agar lebih nyaman dan aman dibawa berjalan-jalan keluar rumah. Baru saja beberapa langkah ia berjalan-jalan bersama baby Julie dan Mommy Korla sore itu, seorang pria bernama Anton yang kemarin membuat Vano naik darah melihatnya nampak mendekati Kayla. Kayla, aku senang sekali karena kamu dan Julie akhirnya kembali lagi ke sini. Kata pria itu dengan senyuman manis yang menghiasi wajah tampannya. Kayla tersenyum kaku. Dia pun bingung harus menjawab seperti apa perkataan pria itu. Jadi lebih baik menurutnya merespon dengan senyuman saja sudah cukup. Karena tak mendapatkan respon dari Kayla, pandangan Anton pun beralih pada Mommy Korla. Karena Anton sudah cukup mengenali Mommy Korla sebagai ibu angkat Kayla, Anton pun bersikap ramah kepadanya agar terlihat baik dan cocok untuk dijadikan calon mantu idaman Mommy Korla. Walau bisa melihat sikap ramah Anton kepada dirinya, namun tak membuat Mommy Korla memuji keramahan sikap Anton. Mommy Korla memilih tersenyum saja dan tidak banyak berkata-kata. Oh ya, Kayla, kemarin itu ada pria yang mengaku-ngaku sebagai suami kamu dan ayahnya Julie. Beritahu Anton. Wajahnya nampak sebal saat memberitahukan hal tersebut kepada Kayla. Memangnya apa yang dia katakan itu benar kalau dia adalah ayah kandungnya Julie dan suami kamu? Tanya Anton ingin memastikan. Besar harapan Anton jika jawaban yang Kayla berikan nanti sesuai dengan yang ia harapkan. Pasti enggak kan? Mana mungkin dia adalah, perkataan Anton terhenti karena Kayla memotong perkataannya. Dia benar suamiku dan ayah kandung Julie, Mas Anton. Balas Kayla. Apa? Anton terkesiap. Dirinya merasa sulit untuk berkata-kata. Vano memang adalah suami Kayla dan ayahnya Julie. Jadi kamu jangan berpikir kalau Vano membohongi kamu. Kayak Mommy Korla. Anton mencoba menormalkan keterkejutan yang terlihat jelas di wajahnya. Tapi, dia meragu untuk mengatakan apa yang ada di benaknya saat ini pada Kayla. Ya sudah, kalau begitu aku pamit dulu ya, Mas Anton. Mau ajak Julie dan Mommy jalan-jalan. Kata Kayla. Dia tak ingin menanggapi keterkejutan dan pertanyaan yang berkeliaran di benak Anton saat ini. Anton hanya mengangguk dengan perasaan sakit hati. Bagaimana tidak sakit? Sudah besar harapannya jika suatu saat nanti Kayla bisa ia miliki. Namun kini harapannya tersebut pupus begitu saja setelah mengetahui kenyataan jika Kayla masih berstatus sebagai istri orang. Kayla, kayaknya Anton beneran ada hati sama kamu. Lihat aja tadi, dia terkejut banget dengar kamu masih berstatus sebagai istri orang. Kata Mommy Korla sambil terus berjalan bersama Kayla. Aku gak mau ambil pusing dengan perasaannya kepadaku, Mom.
Yang penting sekarang dia udah tahu kalau aku masih sah menjadi istri Vano dan bukanlah seorang wanita yang bisa dia miliki. Mommy Korla mengangguk. Memikirkan perasaan Anton pun bukanlah hal yang harus dipikirkan oleh Kayla karena Anton bukanlah bagian penting untuk hidup Kayla. Ya sudah, gak perlu memikirkan dia lagi. Mendingan sekarang kamu fokus pada kehidupan keluarga kecil kamu saja. Kayla mengiyakannya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sambil tersenyum dan sesekali tertawa tanpa membahas perasaan Anton. Sementara Anton yang masih merasa tidak terima dengan fakta yang ada, nampak tertunduk lemas sambil menendang batu kerikil yang tidak berdosa. Aku gak terima kalau Kayla benar adalah istri dari pria itu. Harusnya Kayla itu menjadi calon istriku. Bukannya istri pria menyebalkan itu. Rutuk Anton. Sungguh Anton tidak bisa menerima fakta yang menyakitkan hati dan perasaannya itu. Berpikir jika masih ada cara untuk bisa mendapatkan Kayla kembali, Anton pun menumbuhkan rasa semangat di dalam dirinya lagi. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Anton pun berpikir jika Kayla tidak mencintai pria itu dan pasti akan mudah untuk merebutnya dari pria bernama Vano itu. Kalau Kayla benar mencintai dia, Kayla pasti tidak akan hidup sendiri di sini dan membesarkan Julie hanya sendiri. Kata Anton. Wajar saja dia berpemikiran seperti itu karena bila Vano benar mencintai Kayla juga, pasti Vano tidak akan tega membiarkan Kayla mengandung sampai membesarkan baby Julie hanya seorang diri. Meyakinkan hal tersebut di dalam hati dan pemikirannya, membuat rasa semangat di dalam diri Anton semakin berkobar saja. Sebuah pesan yang baru saja masuk ke dalam ponselnya sore itu membuat Mutia mengerutkan dahi cukup dalam. Mas Anton. Ada apa dia mengirimkan pesan kepadaku sore-sore begini? Gumam Mutia dalam hati. Penasaran dengan isi pesan dari Anton, Mutia langsung saja membukanya. Mutia, bisakah kita bertemu nanti malam? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu. Mutia membaca pesan masuk dari Anton tersebut di dalam hati. Dahi Mutia lantas semakin mengkerut setelah membacanya. Untuk apa Mas Anton mengajakku bertemu malam ini? Tumben sekali, tanyanya dalam hati. Agar rasa penasaran tersebut tak semakin membesar di dalam hatinya, Mutia langsung saja membalas dan menyetujui ajakan Anton. Untung saja malam itu rencananya toko kue milik Kayla tutup lebih cepat karena Kayla ingin mengajak Mommy Korla berjalan-jalan dan memberikan kesempatan untuk Mutia beristirahat lebih cepat dari hari biasanya. Sepertinya gak masalah juga kalau aku menerima ajakan bertemu Mas Anton. Toh dia juga belum menikah. Kami bertemu juga bukan karena ingin berkencan, tapi ada hal penting yang ingin dibicarakan. Kata Mutia dalam hati. Walau kemanapun ia pergi bukanlah urusan Kayla sebagai bos di tempat ia bekerja, namun Mutia tetap saja ingin meminta izin kepada Kayla untuk pergi. Permintaan izin yang Mutia sampaikan kepada Kayla malam itu pun membuat Kayla sedikit terkejut. Pasalnya, baru kali ini Mutia meminta izin untuk pergi bersama seorang pria. Mutia, kamu dan Mas Anton lagi dekat ya saat ini? Tanya Kayla. Entah mengapa dia ingin tahu tentang hal tersebut. Enggak, Mbak, aku dan Mas Anton hanya ingin membicarakan sesuatu hal saja. Bukannya ingin berkencan. Balas Mutia. Dia tidak ingin Kayla jadi salah paham dengan maksud dan tujuannya bertemu Anton malam itu. Kayla mengangguk saja. Dia pun tidak ingin ikut campur dengan urusan Mutia dan Anton. Kayla hanya ingin menitipkan pesan agar Mutia bisa menjaga diri dengan baik. Setelah mendapatkan izin dari Kayla, akhirnya malam itu Mutia melajukan motor matic miliknya menuju sebuah coffee shop yang menjadi tempat ia dan Anton bertemu malam itu. Setibanya di sana, Mutia merasa sedikit canggung karena dia tidak terbiasa pergi ke tempat tongkrongan anak muda seperti saat ini. Aku harus tenang. Jangan takut begini, kata Mutia dalam hati. Dia tidak ingin akibat rasa gugup yang melanda dirinya membuatnya jadi terlihat seperti orang ketakutan masuk ke dalam coffee shop tersebut. Mutia, panggil Anton saat melihat kedatangan Mutia.
Pandangan Mutia lantas saja beralih kepada Anton yang kini sedang duduk di sebuah meja dengan senyum yang menghiasi wajah tampannya. Mas Anton, kenapa dia terlihat tampan sekali? Gumam Mutia dalam hati. Untuk kali ini, Mutia tak dapat memungkiri sebuah fakta yang ada jika Anton memang sangatlah tampan dan rupawan. Setelah cukup sejenak mengagumi ketampanan Anton, Mutia pun melangkah mendekati pria itu. Mas Anton, kamu udah lama nunggu? Tanya Mutia seraya tersenyum membalas senyuman Anton. Gak terlalu lama, ayo duduk dulu Mutia, ajak Anton lembut. Mutia mengiyakannya dengan jantung yang berdebar tak karuan. Entah mengapa jantungnya bisa berdetak tidak normal seperti itu padahal Anton hanya bersikap lembut seperti biasanya kepada dirinya. Jantungku, ayo tenanglah, kata Mutia dalam hati sambil berusaha mengatur napas agar bisa lebih tenang. Nyatanya, Mutia sangat berhasil menyamarkan rasa gugup di dalam dirinya sehingga membuat Anton tidak dapat melihat kegugupan di dalam dirinya tersebut. Anton yang tidak menyadarinya pun akhirnya mengajak Mutia berbicara. Mutia, maaf kalau aku mengganggu waktu istirahat kamu malam ini dengan mengajak kamu bertemu di sini. Anton berbasa basi lebih dulu sebelum memberitahu inti dari pertemuan mereka malam itu. Mutia mengulas senyum di wajah cantiknya. Sama sekali tidak masalah. Toh malam ini toko tutup lebih cepat. Mbak Kayla dan keluarga mau pergi jalan-jalan keluar. Mendengar nama Kayla disebut oleh Mutia, membuat senyuman di wajah Anton jadi terkembang. Kayla, hanya mendengar namanya saja sudah berhasil membuat aku jadi merindukannya. Oh ya? Ada tujuan apa Mas Anton mengajakku bertemu di sini? Tanya Mutia setelah cukup lama memperhatikan Anton tersenyum sendiri. Oh ya, Anton akhirnya teringat dengan tujuan utamanya. Namun sebelum menyampaikan tujuannya tersebut, Anton memilih memesankan sebuah minuman dan cemilan untuk Mutia lebih dulu. Sebenarnya apa sih tujuan Mas Anton mengajakku bertemu di sini? Kenapa sampai lama sekali dia mengatakannya? Kata Mutia dalam hati sambil menatap sosok Anton yang kini sedang memesan minuman di kasir. Tak berselang lama, Anton akhirnya kembali duduk di hadapan Mutia. Agar pembicaraan mereka langsung masuk pada intinya, Anton pun akhirnya menceritakan maksud dan tujuannya mengajak Mutia bertemu malam itu. Mutia, aku udah mendengar langsung dari Kayla kalau Vano itu benar adalah suami Kayla dan ayah kandung Julie. Mutia mengangguk. Ternyata dugaannya tadi benar jika Anton mengajaknya bertemu untuk membahas tentang Kayla. Lalu, balasnya bertanya. Anton menghela napas dalam. Sejujurnya aku sangat kecewa karena Kayla ternyata masih berstatus sebagai istri orang. Aku sempat berpikir kalau aku bisa menjadikan Kayla sebagai istriku setelah dia kembali dari Jakarta.